Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Demikian dikatakan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik nas khotbah saat ini menyebutkan Tuhan mengenal engkau. Itu berarti hendak menegaskan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengetahui siapa kita pribadi lepas pribadi. Bahkan Dia lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Pengenalan Tuhan tidak hanya sebatas mengetahui siapa kita, tetapi pengenalan itu juga sanggup menyentuh hati sehingga menjadi orang yang diselamatkan seperti Nathanael pada nas khotbah ini. Saudaraku, nas ini adalah bahagian dari pemanggilan Yesus sebagai orang-orang yang menjadi murid-muridnya yang pertama. Ketika kedua murid Yohanes Pembaptis beserta Simon Petrus telah menjadi murid Yesus, lalu pada keesokan harinya Yesus memutuskan akan berangkat ke Galilea. Yesus pun kembali bertemu dengan seseorang yang bernama Filipus, lalu memanggilnya untuk menjadi murid Yesus dengan berkata, "Ikutlah aku." Filipus sendiri berasal dari daerah yang sama dengan Andreas dan Simon Petrus, yakni dari Betsaida. Perjumpaan Filipus dengan Yesus turut mendorongnya untuk menyaksikan Yesus kepada orang lain. Lalu Filipus mencoba menceritakan perjumpaannya dengan Yesus kepada seorang yang bernama Nathanael, yang juga sering disebut Bartolomeus. Filipus berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Perkataan Filipus tersebut hendak mengingatkan nubuatan tentang kedatangan Mesias, sebagaimana yang terdapat pada kitab-kitab Perjanjian Lama, misalnya seperti pada kitab Ulangan 18 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5, Mika 5 ayat 1, dan masih banyak lagi tentunya yang bisa kita temukan dalam kitab Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu. Hal itu dikatakan oleh Filipus untuk meyakinkan Nathanael bahwa apa yang sudah dinubuatkan itu
telah digenapi di dalam Yesus Kristus dan telah ada di tengah-tengah mereka. Namun dari apa yang dikatakan oleh Filipus telah menimbulkan pertanyaan bagi Natanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Natanael merasa tersandung ketika mendengar nama Nazaret sebagaimana yang telah dikatakan oleh Filipus kepadanya. Saudaraku, Nazaret pada zaman Yesus dianggap sebagai sebuah daerah atau tempat yang hina atau tempat rendah oleh orang-orang Yahudi. Karena selain kotanya yang kecil dan terbelakang, ia juga terletak di wilayah Galilea. Wilayah Galilea sendiri adalah merupakan tempat pertemuan bangsa-bangsa, karena di sana terdapat jalan yang menghubungkan ke daerah bangsa-bangsa lain seperti Damaskus, Mesir, dan terus ke Afrika. Dan bagi seorang Yahudi yang sangat anti terhadap bangsa lain, jelas bahwa Galilea adalah tempat yang tidak baik karena menjadi tempat pertemuan dengan bangsa-bangsa lain yang dianggap najis atau kafir. Karena itu, kehidupan beragama dari Galilea termasuk Nazaret sangat diragukan oleh orang Yahudi pada umumnya. Menurut mereka, tidak mungkin ada hal baik yang bisa datang dari Galilea atau Nazaret. Dan bahkan Tuhan pun tidak akan membangkitkan seorang nabi, apalagi Mesias, dari daerah yang masih terbelakang dan hina seperti Galilea atau Nazaret. Alasan itulah termasuk yang mengundang pertanyaan bagi Natanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Untuk lebih meyakinkan Natanael, maka Filipus membawanya kepada Yesus. Tetapi dari jauh, Yesus sudah melihat Natanael datang kepadanya. Lalu Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus melihat ada kualitas dalam diri Natanael yang patut dibanggakan. Tidak ada kepalsuan, artinya tanpa tipu daya, tidak ada kepura-puraan, atau tidak bermuka dua. Apa yang tampak di permukaan merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam dirinya. Begitulah Natanael dalam pandangan Yesus. Yesus sungguh mengenal Natanael, bukan dari permukaan semata, melainkan sampai ke kedalaman hatinya. Natanael pun kaget, bagaimana Yesus dapat mengenalnya, padahal mereka belum pernah berjumpa sebelumnya. Keraguan-raguannya pada Yesus mulai menciut, apalagi ketika Yesus menjawab pertanyaan Natanael tentang bagaimana engkau mengenal aku. Keraguan-raguannya berganti menjadi percaya. Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Sungguh hal ini memperlihatkan Yesus sebagai anak Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Kata "di bawah pohon ara" itu menandakan keheningan dan ketenangan yang sangat membantu untuk bersekutu dengan Allah. Tempat di bawah pohon ara menjadi sebuah tempat favorit ketika itu bagi orang Yahudi untuk berdoa dan merenungkan Taurat Tuhan, juga untuk menyatakan iman serta kerinduannya akan kedatangan Mesias. Yesus melihat dan mengetahui hal yang demikian di dalam diri Natanael yang sedang bersungguh-sungguh mempelajari Taurat Tuhan serta merindukan kedatangan Mesias. Dengan menyadari bahwa Yesus sedemikian dalam mengenal dirinya, hati Natanael pun tersentuh. Lalu seketika itu juga Natanael sungguh percaya kepadanya, hingga Natanael berkata kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel."
Jikalau Nazaret sempat membuat Nathanael tidak dapat menerima Yesus sebagai Mesias, maka pernyataan Yesus yang berkata, "Engkau berada di bawah pohon ara," telah membuat hati Nathanael tersentuh dan sadar bahwa Yesus sungguh mengenal dirinya, dan Nathanael sungguh-sungguh percaya serta mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Di tengah-tengah pengakuan Nathanael, Yesus kembali melanjutkan perkataannya kepadanya. "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Artinya, apa yang Nathanael saksikan di dalam diri Yesus ketika itu, sehingga membuatnya percaya, sesungguhnya belumlah seberapa dibanding kelak bahwa hal-hal yang jauh lebih besar lagi daripada karya Allah juga akan turut disaksikan oleh Nathanael. Malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Mesias, ini seperti yang disaksikan oleh Yakub dalam mimpinya di Betel, di mana ada sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Yakub cuma bisa memimpikan saja ketika itu, tetapi sekarang mimpi itu telah menjadi kenyataan di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi tangga perantara antara kita manusia dengan Allah Bapa di surga. Nathanael juga kelak akan melihat Yesus membuat begitu banyak mujizat yang luar biasa, hingga turut menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Ia sendiri bersama para rasul yang lain juga mempunyai pengalaman menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat dan sebagainya oleh kuasa Tuhan. Hal itu semua dikatakan Yesus agar Nathanael yang sungguh-sungguh dikenal oleh Yesus semakin yakin menjadi murid Yesus. Saudaraku, sebagaimana Yesus yang mengenal Nathanael, demikian jugalah Tuhan sungguh mengenal kita semua dengan baik. Apakah itu mengenal kebaikan, kebanggaan, kehebatan kita, atau mengenai kekurangan dan kelemahan kita? Apabila ada di antara saudara-saudara saat ini tengah menghadapi masa-masa sukar, di mana saudara merasa sendirian dan tidak ada yang peduli apalagi menolong, ingatlah satu hal: Bapa di surga sangat mengenal Anda dan Dia sungguh peduli. Tapi jika Tuhan kenal kita, apakah kita sudah berusaha untuk mengenalnya juga dengan baik? Dan bila Tuhan mengenal kita, siapakah kita di dalam pengenalan Tuhan? Pengikut Kristus yang sejati dan tanpa kepalsuankah atau bukan? Sebab seringkali ketika Tuhan yang sungguh mengenal dan peduli, kita malah tidak peduli padanya dan hanya menggantungkan harapan kepada manusia, pada harta benda, atau pada situasi dan kondisi saja. Kita terus meminta Tuhan menolong dan mengerti kita, tetapi kita lupa mengasihinya. Saat kita mengenalnya, kita akan tahu bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Kasih setianya kekal selamanya, tak akan pernah lekang, dan Dia selalu menginginkan kita beroleh segala yang terbaik. Pemahaman seperti ini tentu akan membuat kita menyadari bahwa yang terbaik untuk kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Dan firman Tuhan pun sudah mengatakannya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Ayat ini menyebutkan dengan jelas bahwa menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah berujung sia-sia. Hal-hal lain yang diandalkan bisa mengecewakan, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Saudaraku, ketika tidak ada orang yang mengerti kita, ada Tuhan yang mengerti. Ketika tidak ada yang peduli pada kita, Tuhan selalu peduli. Ketika tidak ada yang mau mengenal kita lebih jauh, Tuhan sudah mengenal kita, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri.
Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia selalu berada bersama kita, baik dalam suka maupun duka, menjaga kita senantiasa, dan akan terus memberi kekuatan apabila kita masih harus berada buat sementara waktu dalam situasi yang sulit. Tuhan mengenal pribadi kita lebih dari siapapun. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu di mana kelemahan kita dan akan dengan senang hati memberitahukan petunjuk agar kita bisa kembali bangkit dan bersinar, tepat seperti yang diinginkan Tuhan. Jika Tuhan sudah bersikap seperti itu, mari kita terus membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Kenali Tuhan lebih dan lebih lagi. Mengertilah akan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, dan jangan melanggar dari kehendak-Nya. Tuhan sungguh mengenal engkau, mengenal kita. Maka dari itu, biarlah pengenalan Tuhan akan diri kita makin meneguhkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Dia saja. Jika saat ini kita sedang menangis, sedang sendiri, sedang ada dalam duka, sedang ada dalam takut, ada dalam kecemasan, maka saat ini juga ada berita sukacita yang menyapa kita bahwa kita tidak sendirian. Tuhan kenal betul siapa kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu, mari percayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan, dan jadilah murid-murid Yesus yang setia hanya mengikut Dia saja. Amin.